Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya tentang hidrokarbon. Untuk materi selanjutnya yaitu penggolongan senyawa hidrokarbon. Nah, berdasarkan jumlah ikatan antara atom karbon, senyawa karbon dikelompokkan menjadi senyawa jenuh dan tidak jenuh seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya tentang senyawa jenuh dan juga tidak jenuh. Pada senyawa hidrokarbon jenuh, atom karbon dapat mengikat atom hidrogen secara maksimal. Maksudnya, seperti yang sudah saya jelaskan, karbon itu kan maksimal dia mengikat 4 atom yang lain. Berarti kalau dia berikatan dengan hidrogen, berarti maksimalnya itu dia dapat mengikat 4 atom hidrogen. Nah, kemudian senyawa yang tergolong hidrokarbon jenuh adalah golongan alkana. Nah, kenapa alkana termasuk dalam hidrokarbon jenuh? Karena alkana itu kan ikatannya itu tunggal, tidak ada rangkapnya, sehingga dia termasuk dalam hidrokarbon jenuh. Senyawa hidrokarbon tak jenuh yaitu mengandung ikatan rangkap 2 antar atom karbonnya yang disebut alkena dan ikatan rangkap 3 yang disebut alkuna. Salah ya ini yang rangkap 3 itu alkuna, sedangkan rangkap 2 adalah alkena. Nah, kemudian penggolongan senyawa hidrokarbon. Yang pertama adalah alkana. Rumus molekul alkana. Senyawa alkana merupakan senyawa hidrokarbon dengan rantai karbon yang paling sederhana. Alkana merupakan senyawa hidrokarbon jenuh yang seluruh ikatannya pada atom karbonnya tunggal. Nah, maka dari itu alkana tadi disebut hidrokarbon jenuh. Rumus umum alkana adalah CnH2n plus 2. Nah, jadi gunanya rumus ini adalah apabila kita mengetahui jumlah C-nya, maka kita juga akan tahu jumlah H yang dapat diikat oleh C. Nah, apabila atom C-nya ada 1, maka satunya ini dimasukkan dalam rumus ini ya. Berarti C1 atau C saja, H2 kali 1, 2 tambah 2, 4. Berarti CH4. Kalau C-nya jumlahnya 1, tulis saja C saja ya, CH4. Yakni, nah ini 4 buah sehingga rumus molekulnya adalah CH4. Nah, contoh yang selanjutnya yaitu apabila atom C ada 2, maka atom H senyawa alkananya adalah seperti yang tadi, 2 dimasukkan ke sini, C2 H 2 kali 2 4 plus 2 berarti 6, berarti C2H6. Jadi seperti itu ya. Nah, ini rumus struktur dari CH4, ini rumus struktur dari C2H6. Nah, kemudian ini adalah bila digambarkan dalam molimot, CH4 itu gambarnya seperti ini strukturnya. Untuk C2H6 seperti ini. Jadi seperti itu. Coba kita hitung di sini CH4. C-nya ada 1, H-nya 4. Kemudian C-nya ada 2, H-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi masing-masing C-nya tetap mengikat 4 atom karbon yang lain ya. Ini coba diperhatikan. Nah, seperti itu. Nah, berikut ini merupakan nama deret homolog alkana. Nah, jadi deret alkana itu namanya ada metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana,
nonana, dan yang terakhir adalah dekana. Untuk metana itu rumus molekulnya adalah CH4. Nah, untuk rumus strukturnya jadi seperti ini. CH-nya ada 4 dan seterusnya ya. Kemudian untuk tata nama senyawa alkana. Yang pertama, alkana rantai lurus diberi nama dengan awalan N. Nah, N itu adalah normal. Contohnya yaitu yang pertama ini. CH3, CH2, CH2, CH3. Kita tinggal menghitung saja ya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. 4 itu namanya apa? 1, 2, 3, 4. Butana. Karena awalannya harus diberi N, berarti N butana. Jadi seperti itu. Contoh yang kedua, CH3, CH2, 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 CH3. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Pentana. Sehingga nama senyawa alkana ini adalah N-pentana. Jadi seperti itu untuk rantai lurus. Nah, kemudian alkana rantai bercabang. Jadi tadi untuk pemahaman rantai lurus, nah ini untuk rantai bercabang. Aturannya yang pertama, rantai induk diambil rantai karbon terpanjang. Kemudian aturan yang kedua, beri nomor pada rantai terpanjang dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Nah, aturan yang ketiga, cabang merupakan gugus alkil. Rumus gugus alkil adalah CnH2n plus 1. Nama alkil sama dengan nama alkana dengan jumlah atom C sama, hanya akhiran ana diganti il. Tadi kan metana, butana, propana, dan seterusnya. Tapi kalau deret homolog alkil karena ananya diganti il, jadi kalau metana metil, etana jadi etil, propana jadi propil, dan seterusnya. Karena ini kan sebenarnya hanya hilang satu ya. Kalau metana tadi kan CH4. Kalau di metil itu CH3 seperti pada gambar ini. Jika hanya ada satu cabang, maka rantai cabang diberi nomor sekecil mungkin. Kemudian aturan yang kedua, jika alkil cabang lebih dari satu dan sejenis menggunakan awalan Yunani, di untuk 2 cabang, tri untuk 3 cabang, tetra untuk 4 cabang, dan seterusnya. Dan jika berbeda jenis diurutkan sesuai alfabetnya. Nah, langsung ke contohnya saja. Nah, urutan penamaan alkana. Nah, di sini ada contoh. Kita yang perlu perhatikan adalah rantai utama. Jadi kita cari dulu rantai utamanya. Atau rantai utama itu rantai terpanjangnya. Jadi rantai terpanjang pada senyawa alkana ini adalah ini ya, coba ini ya. Jadi kita beri nomor dulu rantai utamanya. Nah, Bu, penomoromannya dari sini apa dari sini? Nah, tadi aturannya penomoromannya itu dimulai dari yang paling dekat dengan cabang. Berarti yang ini apa yang ini? Yang ini, karena paling dekat dengan cabang. Jadi kita kasih nomor sini. 1, 2, 3, 4.
Nah, kemudian setelah kita menentukan rantai utamanya, tadi kan rantai utamanya ini. Nah, kita lihat cabangnya berada dalam nomor berapa. Nah, ini cabangnya terdapat di nomor 2. Kemudian cabangnya ini namanya apa? Karena dia CH3 berarti namanya apa? CH3 metil. Nah, berarti aturan penamaannya kan yang pertama nomor alkil atau cabang. Berarti pertama adalah angka 2 karena dia berada di dalam nomor 2 ini cabangnya. Berarti 2 kan ini metil, berarti 2 metil. Kemudian ini rantai utamanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Coba kita lihat 4. 1, 2, 3, 4. Berarti butana. Sehingga nama senyawa ini adalah 2 metil butana. Jadi seperti itu. Nah, contoh yang kedua. Nah, ini kan cabangnya ada 2. Kalau cabangnya ada 2 bagaimana? Yang pertama dilakukan adalah tetap mencari rantai terpanjang. Jadi rantai terpanjangnya ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian cabangnya ada 1, 2. Nah, seperti yang tadi kita aturannya kan nomor cabang dulu. Ya, nomor cabang atau alkil. Berarti ini cabangnya ada berapa? 2 sama 3. Berarti ditulis 2,3. Karena di sini ada 2 cabang, berarti aturan ini dipakai yang ini. Nah, jika alkil cabang lebih dari 1 dan sejenis menggunakan awalan Yunani ditri, tetra dan seterusnya. Karena di sini sejenis, maksudnya sejenis ini kan sama-sama metil, sama-sama CH3. Berarti dia menggunakan di karena ada 2 cabang. Berarti di, karena dia metil berarti dimetil. Terus rantai utamanya ada 4 berarti butana. 2,3 dimetil butana. Jadi seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga, apabila cabangnya ada 2 tapi berbeda. Nah, coba kita lihat, kita cari rantai terpanjangnya dulu yang ini. Nah, penomorannya dari yang paling dekat dengan cabang, berarti dimulai dari sini karena dekat cabang yang ini. Ya kan, kalau yang ini kejauhan. Ini cabangnya nomor 3. Jadi yang sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, namanya karena di sini ada 2, ini ada etil dan ini metil, berarti berlaku aturan yang ini. Nah, jika berbeda jenis diurutkan sesuai alfabet. Jadi karena dia ada mana tadi? Metil dan etil, kan E sama M, etil metil. Berarti kalau dalam alfabet E sama M itu kan lebih dulu E. Jadi didulukan yang etil dulu, cabang yang etil. Nah, sama etil berada pada cabang nomor 3, berarti 3 etil. Kemudian cabang yang satunya berada di dalam nomor 2, berarti 2 metil. Baru kita tulis rantai utamanya ada 5. 5 apa? 1, 2, 3, 4, 5 pentana. Nah, ini pentana. Jadi namanya adalah 3 etil 2 metil pentana. Bu, apa boleh metilnya yang dulu? Tidak boleh karena kita harus mendulukan sesuai abjad. Karena E dalam abjad lebih awal daripada M, jadi etilnya di
dahulukan. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan ke alkena. Rumus molekul alkena. Alkena merupakan senyawa hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 2 pada rantai karbonnya. Seperti ini. Rumus umum alkena adalah CnH2n. Nah, bila jumlah atom C-nya 2, maka jumlah atom H-nya C2 dimasukkan N, H2 dikali 2 berarti 4. Berarti C2H4. Betul. Jadi cuman seperti itu. Mengapa tidak ada alkena dengan rumus molekul C sama dengan 1? Nah, ini karena pada alkena harus terdapat satu ikatan rangkap 2 antar atom C, sehingga alkena yang paling sederhana adalah etena C2H4. Jadi beda dengan alkana tadi yang hanya berikatan tunggal. Nah, ini pertama, urutan pertamanya adalah etena. Nah, jadi perbedaan dengan alkana, nah ini yang paling sederhana kan metana. Kemudian metana, alkana. Nah, kalau yang tadi, yang alkena, coba kita lihat. Karena yang paling sederhana etena, berarti yang pertama etena. Kemudian kalau tadi di alkana propana, di alkena jadi propena. Butana jadi 1 butena, pentana jadi 1 pentena, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Ini untuk rumus molekul dan rumus strukturnya seperti ini sudah ada di gambar. Nah, tata nama alkena sebenarnya sama saja, cuman di sini kita harus melihat rantai ikatan rangkapnya berada pada nomor berapa. Atom karbon yang berikatan rangkap diberi nomor yang menunjukkan ikatan rangkap tersebut. Penomoran dimulai dari ujung rantai yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Nah, kalau tadi kan penomorannya dimulai dari yang paling dekat dengan cabang ya, kalau ada cabangnya. Cuman kalau untuk alkena, untuk ikatan lurusnya itu dilihat rantai yang rangkapnya. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita memulai penomorannya dari mana? Kita lihat ikatan rangkapnya berada di sini, berarti yang paling dekat dengan ini ikatan rangkapnya berarti dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, penamaannya karena dia rangkapnya itu ada di nomor 2, berarti 2 ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti pentena. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang rantai bercabangnya, nah, penamaan alkena rantai bercabang hampir sama dengan penamaan alkana. Hal yang membedakan hanya pada penomoran posisi untuk ikatan rangkap pada alkena. Aturan yang digunakan tetap sama, yaitu menentukan rantai utama atau rantai terpanjang dan memiliki ikatan rangkap. Penomoran rantai utama diawali dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap, bukan dari cabang terdekat. Nah, ini yang membedakan dengan alkana. Nah, untuk urutan penulisan nama senyawa alkena, yang pertama adalah nomor cabang atau alkil, sama seperti alkana tadi. Kemudian nama cabang atau alkil.
Nah, yang ini, yang ketiga adalah nomor ikatan rangkap. Nah, ini ada tambahannya. Kemudian lalu nama alkena. Langsung ke contohnya. Nah, ini contohnya. Ini kan rantai utamanya, kita tetap cari rantai utamanya. Yang pertama yaitu ini ya. Nah, penomorannya dimulai dari mana? Karena aturannya tadi yang paling dekat dengan ikatan rangkap, berarti dia dimulai dari sini. Berarti sini nomor 1, 2, 3, 4. Nah, untuk namanya tetap yang pertama adalah nomor cabangnya. Di sini tadi nomornya berapa? 2, berarti 2. Ini CH3 metil berarti 2 metil. Kemudian cabangnya berada di dalam nomor 1. Berarti 1 2 3 4 butena. Jadi seperti itu. Contoh yang kedua. Nah, ini tetap rantai utamanya yang ini. Ya kan? Terus penomorannya dimulai dari yang dekat dengan cabang, berarti yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, namanya di sini ada 2 cabang, sama seperti tadi. Karena ini sejenis, berarti langsung ditulis nomor 2,3 sama-sama metil. Berarti karena dia ada 2 di metil, kemudian cabangnya ada di dalam nomor 2, berarti 2 rantai utamanya ini pentena. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu alkuna. Rumus molekul alkuna. Alkuna merupakan senyawa hidrokarbon dengan ikatan rangkap 3. Kalau alkena tadi ikatan rangkap 2. Untuk alkuna itu berikatan rangkap 3. Rumusnya adalah CnH2n dikurangi 2. Bila jumlah atom C2, maka jumlah atom H-nya berapa? C2H 2 kali 2 4 dikurangi 2 berarti 2, berarti C2H2. Apakah betul? Coba kita lihat. Nah, ini C2H2. Mengapa tidak ada alkuna dengan rumus molekul C sama dengan 1? Karena sama seperti alkena tadi, pada alkuna harus terdapat satu ikatan rangkap 3 antar atom C, sehingga alkuna yang paling sederhana adalah etuna. Nah, kalau alkana tadi etana, propana, butana, di alkena etena, propena, butena, dan seterusnya. Kalau di alkuna nama deret homolognya berganti menjadi etuna, propuna, 1 butuna, dan seterusnya. Kemudian ini rumus molekul dan ini rumus strukturnya. Nah, kita masuk langsung ke tata nama alkuna. Yang pertama, alkuna rantai lurus. Atom karbon yang berikatan rangkap C rangkap 3 diberi nomor yang menunjukkan ikatan rangkap 3 tersebut. Penomoran dimulai dari ujung rantai yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Jadi aturannya itu sama dengan yang alkena. Untuk rantai lurusnya dilihat penomorannya itu dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Contohnya ini, kita boleh nggak dari sini? Tidak boleh. Kenapa? Karena yang paling dekat dengan cabang itu yang ini. Kalau misalnya ikatan cabangnya di sini, di tengah ini kan di sini, berarti boleh dari sini. Karena dia di sini, berarti dimulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5.
Nah, di sini ikatan rakapnya ada pada nomor 2. 2, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti pentuna. 2 pentuna. Jadi seperti itu. Sama seperti alkena. Kemudian alkuna rantai bercabang. Aturannya sama ya, kayak alkena tadi. Menentukan rantai utama yaitu rantai terpanjang dan memiliki ikatan rakap 3. Kemudian penomoran rantai utama diawali dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap, bukan dari cabang terdekat. Urutannya sama. Nah, coba kita lihat contohnya. Di sini rantai utamanya, nah ini. Berarti penomorannya dari mana? Dari sini, karena yang dekat dengan cabang. Berarti 1, 2, 3, 4. Yang pertama yaitu nomor cabang atau alkil. Ini ya. Berarti nomor ini cabangnya berada dalam nomor berapa? 1, 2, 3. 3, ini CH3 metil, kemudian cabangnya berada di nomor 1, berarti 1 rantai utamanya ada 1, 2, 3, 4 butuna. Jadi namanya 3 metil 1 butuna. Kemudian contoh yang kedua, rantai utamanya yang mana? Ini. Nah, penomorannya dari mana? Dari yang paling dekat dengan cabang, berarti dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk cabangnya berada dalam nomor 1, 2, 3, 4. Berarti nomor 3 dan 4. 3,4 karena ada 2 dan sejenis berarti di sama-sama metil, berarti dimetil. Cabangnya ada pada nomor 1, berarti 1. Kemudian rantai utamanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 1 pentuna. Jadi secara keseluruhan namanya 3,4 dimetil 1 pentuna. Jadi seperti itu untuk penamaannya untuk alkana, alkena, alkona. Semoga apa yang saya sampaikan anak-anak semuanya paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.